Jadi ini sebenarnya bukan secara khusus tentang IKN slide ini, karena saya baru datang di Batam hari ini, Pak. Jadi ini tentang sebenarnya lebih kepada bagaimana membangun kontingensi pertahanan dampak dari perang Rusia dan Ukraina. Tapi saya lihat dari beberapa yang saya buat ada relevansinya dengan tentang perpindahan posisi IKN kita hari ini gitu. Nah, apapun itu Pak, teater perang sekarang ini ada di Rusia ya, dan Laut Cina Selatan yang mungkin kita tidak tahu apakah terjadi seperti Rusia atau tidak. Nah, untuk itu apapun itu geopolitik global itu pasti akan mempunyai dampak terhadap geopolitik nasional kita. Seperti contoh aja nih, seperti yang contoh yang kita lihat di sini, seperti yang simulasi saya bilangkan. Nah, perang Rusia dan Ukraina ini, ya, yang di Ukraina didukung oleh Amerika, Rusia didukung Cina, ini seperti apa ke depan? Ini pasti akan berdampak terhadap kita. Apakah itu akan berdamai, apakah perang berlanjut, Rusia kalah atau perang nuklir, itu bagaimana kontingensi pertahanan Indonesia. Nah, jangankan ini dampak global, kita aja dalam kondisi ekonomi kita nasional sekarang aja, kemarin saya ikut acara di kami, ada Pak Said Didu dan Antoni Daun, secara ekonomi kita aja sudah mendekati kolaps atau bangkrut. Tapi tetap juga tentang IKN ini tetap dipaksakan. Tadi pembicara terdahulu saya tertarik ya, nanti juga akan saya bahas, sedikit saya tambahkan Pak ya, bagaimana kondisi objektif geopolitik kita hari ini ya, yaitu global, bagaimana seperti yang barusan Pak Masda, Pak Tumio ya, yang mengatakan seharusnya ibu kota itu ya, kalau dalam sejarah kerajaan Nusantara lah, kita nggak usah berbicara yang kontemporer. Ketika dia pasti akan mencari daerah-daerah perlindungan yang terdalam yang akan sulit dijangkau musuh. Kok IKN kita justru mendekati kepada daerah yang sangat rawan dijangkau musuh. Nah, di Penajam itu kan Alki 2 pas di depan hidung kita itu, Pak. Alki 2 itu pas di depan hidung kita, nanti mungkin dari yang akan menjelaskan. Nah, saya ada sebuah penelitian di rekan-rekan juga yang membuat di Sesko TNI, dalam hal antara kita perbandingan kekuatan TNI kita sekarang dengan Sarawak saja ya, di perbatasan itu aja Pak, Malaysia itu satu divisi dia menempatkan pasukannya di situ di sepanjang perbatasan Sarawak dengan Kalimantan. Per 60 km mereka menetapkan tidak pos tapi batalion, dan itu di backup secara berlapis, baik itu kavaleri dan artilerinya. Sedangkan kita pos penjagaan. Nah, Kalimantan kita tahu sendiri, kalau seandainya dijadikan itu sebagai ibu kota negara, ya itu saya sulit berapa ribu triliun akan dibutuhkan untuk membangun sarana prasarana untuk pembangunannya. Nah, terus yang ini ada kondisi objektif pertahanan kita hari ini, Pak. Ini kondisi yang sangat real ya. Kita lihat bagaimana kondisi pertahanan kita. Jangankan untuk membangun ibu kota, Pak. MEF tahap 3 kita aja untuk 2024 masih 60% itu terpenuhi, Pak. MEF ya, Minimum Essential Force tahap 3 kita 2024 itu masih 60% atau 70% lah terpenuhi. Nah, kemarin kita dengar ada 56 miliar dolar dipersiapkan untuk tahapan sampai 2024, itu belum masuk untuk ibu kota. Pembangunan ibu kota IKN ini, ya dari Kementerian Pertahanan, untuk menuju MEF. Nah, sekarang kita membangun lagi, ya saya rasa dalam kajian Kemenhan itu juga pasti di atas 1.000 triliun untuk membangun sarana prasarana pertahanan, sistem pertahanan di ibu kota negara. Ada Hadut Titi, Hadut Terminal, kalau perlu ibu kota itu udah sistem Iron Dome, seperti negara-negara maju ya. Ya, bagaimana melindungi ibu kota. Ini kondisi objektif pertahanan kita. Nah, sekarang ini peta ancaman bisa saya lihat Pak. Ancaman itu saya bagi dua, ada ancaman dari luar dan ancaman dari dalam. Ada yang tampak, ada yang tidak tampak, ada yang belum ada, yang akan ada, dan ada yang ancaman hibrida. Kita mulai dari ancaman dari luar nih, ancaman yang tampak. Aktivitas Cina di Laut Cina Selatan kita sama-sama tahu sekali ya, bagaimana mereka melanggar ZEE kita dan malah mau masuk ke ZTE kita. Nah, saya dapat informasi, mungkin bisa diverifikasi oleh bapak-bapak dari TNI Angkatan Laut. Cina itu kalau masuk ZTE seharusnya masing-masing negara itu melakukan low flag atau penurunan bendera setengah tiang. Mereka tidak melakukan itu Pak di ZTE kita. Nah, juga jadi bermasalah. Nah, ini ancaman yang tampak dari luar, dan kita juga bagaimana di Darwin juga ada pangkalan militer Amerika di situ. Nah, ini ancaman-ancaman yang tampak nih. Nah, ancaman dari dalam yang tampak itu ya masalah Papua, radikalisme, dan konflik-konflik SARA dan disharmonisasi horizontal masyarakat kita. Dan yang tidak tampak ada debt trap hutang, penguasaan sumber daya berkedok investasi, dan ini banyak nih kalau kita mau bahas satu-satu Pak. Tapi yang jelas yang perlu saya sampaikan di sini adalah bagaimana kesiapan
seandainya IKN ini dipisahkan, tetap dipindahkan ke Penajam, ini menurut saya sungguh sebuah pekerjaan yang saya nggak tahu apakah kajiannya seperti apa. Nah, terus dalam tulisan yang pernah saya buat Pak, di awal IKN ini mulai disuarakan, ada hal yang substansi. Kalau tadi masalah pertahanan ansih itu dari Bapak TNI, kalau saya melihat ini dari segi geokultural Pak. Apapun itu Pak ya, sebuah negara pasti akan menempatkan ibu kotanya di mana tempat ibu kota itu mempunyai benteng kultural yang kuat. Jadi analoginya sederhana ini, seandainya terjadi perang, kota pasti akan dipertahankan semilitansinya oleh masyarakat tempatan itu sendiri. Kita tidak dalam menafikan bagaimana militansi masyarakat Kalimantan, bukan. Tapi tentu akan berbeda dengan kalau ibu kota itu tetap berada di Pulau Jawa ya. Mana center of gravity Nusantara itu memang ada di Pulau Jawa. Kalau nggak dari kerajaan Nusantara yang berjaya pun ada di Pulau Jawa. Gitu. Ini kenapa? Justru ketika dia berpindah ke Kalimantan yang mohon maaf secara fisikiologi aja kita di sana tidak bisa membedakan lagi. Saya rasa ke depan mana yang pribumi maupun non pribumi. Nah, justru saya melihat keanehannya di situ. Nah, kok seolah ibu kota negara ini justru ditarik ke daerah yang ya ada seperti siapa yang mengatakan kemarin, kok takut ibu kota negara ini takut di demo-demo gitu. Jadi dipindahkan ke daerah-daerah yang jauh yang bisa kalau ke Penajam siapa yang mau demo gitu. Nah, justru di sini permasalahan bagi saya karena negara demokrasi ya. Negara demokrasi sangat butuh kontrol dari civil society dari masyarakatnya. Nah, ini di slide saya lihat ada peta alutsista global, Pak ya. Kalau kita melihat, wah, kalau di Penajam Pak selesai kita, Pak. Ini perlu saya sedikit jelasin bagaimana negara regional kita, jangankan global, regional kita aja kita udah ketinggalan Pak dalam hal alutsista ya. Kita Indonesia tidak ada satupun sistem hanutnya, sistem pertahanan udaranya yang paling jauh itu hanya Nasam 2 yang ada di Teluk Naga di Jakarta. Itu jarak sedang. Kalau itu seperti yang bilang Pak Tumio tadi, seluruhnya jarak pendek Pak, jaraknya 7 sampai 10 km. Ya, bagaimana kita menghadapi, mohon maaf kalau negara-negara seperti kelas Cina, Rusia, Amerika itu bisa fire and forget it. Dari jarak Tomahawk itu bisa 1.200 km, Pak. Menembakkan rudal itu. Gimana kita menangkis yang di Penajam Utara itu? Seperti itu. Gitu. Nah, ini ada gambaran peta alutsista global. Regional kita juga masih kalah dengan Australia. Itu masih ketinggalan. Dengan Singapura kita masih ketinggalan. Ya. Jadi artinya di sini yang perlu saya sampaikan adalah, Pak, kalau saya mungkin lebih kepada aspek geokulturalnya. Geokultural yang dimaksud adalah bagaimana seharusnya ibu kota negara yang kita bangun itu di mana basis masyarakatnya juga sangat mendukung, melakukan supporting, sehingga apabila terjadi hal-hal yang emergensi, masyarakatnya sesuai doktrin kita, sesangka merata itu bisa bersama-sama melakukan pembelaan dan perlindungan terhadap ibu kota negara kita itu sendiri.